1. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019 mengatur mengenai kualifikasi minimum bagi jabatan perawat dalam CPNS. Apa implikasi dari regulasi ini terhadap pengembangan kompetensi perawat di layanan kesehatan? A. Peningkatan jumlah perawat di rumah sakit pemerintah. B. Meningkatkan pengawasan perawat terhadap pasien. C. Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi perawat. D. Menyederhanakan birokrasi administrasi pelayanan kesehatan. E. Menurunkan standar kompetensi untuk mempercepat penerimaan CPNS. Regulasi Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019 yang mengatur kualifikasi minimum bagi jabatan perawat dalam CPNS, memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan kompetensi perawat di layanan kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi perawat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para perawat akan lebih terdorong untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. 2. Dalam komunikasi terapeutik dengan klien, salah satu teknik yang efektif adalah penggunaan teknik refleksi. Apa tujuan dari teknik refleksi dalam konteks keperawatan? A. Memvalidasi perasaan pasien. B. Meningkatkan keterlibatan keluarga pasien. C. Memberikan arahan langsung kepada pasien. D. Mengalihkan perhatian pasien dari masalah utamanya. E. Menghentikan pembicaraan yang tidak relevan. Dalam konteks keperawatan, tujuan dari teknik refleksi adalah memvalidasi perasaan pasien. Teknik refleksi membantu perawat untuk mengonfirmasi dan memahami perasaan serta pengalaman pasien, sehingga pasien merasa didengar dan dihargai. Ini penting untuk membangun hubungan terapeutik yang baik. 3. Dalam kondisi kehilangan, apa yang seharusnya dilakukan perawat untuk mendukung kebutuhan spiritual pasien? A. Memberikan saran praktis mengenai pemakaman. B. Mengajarkan metode relaksasi. C. Memfasilitasi konsultasi spiritual atau keagamaan. D. Menyediakan informasi medis terkait penyebab kematian. E. Mengalihkan perhatian pasien dengan aktivitas fisik. Dalam kondisi kehilangan, untuk mendukung kebutuhan spiritual pasien, perawat sebaiknya memfasilitasi konsultasi spiritual atau keagamaan. Dengan memfasilitasi akses kepada dukungan spiritual atau keagamaan, perawat dapat membantu pasien menjalani proses berduka dengan lebih baik, sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan spiritual mereka. 4. Konsultasi dan kolaborasi antara perawat dan dokter adalah bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Apa yang menjadi faktor utama keberhasilan kolaborasi ini? A. Waktu konsultasi yang singkat. B. Pemberian tugas tanpa diskusi. C. Komunikasi terbuka dan saling menghormati. D. Keputusan sepihak dari dokter. E. Penggunaan teknologi komunikasi yang canggih. Faktor utama keberhasilan kolaborasi antara perawat dan dokter dalam pelayanan kesehatan adalah komunikasi terbuka dan saling menghormati. Komunikasi yang efektif dan saling menghormati sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. 5. Peran sukarelawan dalam masalah kesehatan masyarakat terutama berfokus pada A. Memberikan layanan keperawatan intensif. B. Melakukan operasi bedah ringan di komunitas. C. Mendiagnosis penyakit secara langsung. D. Mengganti peran perawat di rumah sakit. E. Memberikan pendidikan kesehatan dasar dan promosi kesehatan. Peran sukarelawan dalam masalah kesehatan masyarakat, terutama berfokus pada memberikan pendidikan kesehatan dasar dan promosi kesehatan. Sukarelawan seringkali berkontribusi dengan menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, dan mendorong praktik kesehatan yang baik dalam komunitas. 6. Evaluasi tindakan keperawatan pada individu melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama dalam evaluasi ini adalah A. Melakukan observasi terhadap tindakan perawat. B. Menyusun rencana keperawatan yang baru. C. Meminta umpan balik dari keluarga pasien. D. Mengidentifikasi respons pasien terhadap intervensi.
Menyiapkan laporan evaluasi untuk dokter. Langkah pertama dalam evaluasi tindakan keperawatan pada individu adalah mengidentifikasi respons pasien terhadap intervensi. Langkah ini penting untuk memahami efektivitas tindakan keperawatan yang telah dilakukan dan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perawatan pasien. 7. Mengapa pendokumentasian tindakan keperawatan sangat penting dalam praktik klinis? A. Untuk mempercepat proses penanganan pasien. B. Agar keluarga pasien dapat memantau perkembangan. C. Sebagai bukti medis yang sah jika terjadi sengketa. D. Mengurangi jumlah pekerjaan perawat. E. Untuk meningkatkan hubungan antara perawat dan pasien. Pendokumentasian tindakan keperawatan sangat penting dalam praktik klinis, karena sebagai bukti medis yang sah jika terjadi sengketa. Dokumentasi yang tepat dan lengkap dapat melindungi perawat dan institusi dari masalah hukum dan membantu memastikan kontinuitas perawatan bagi pasien. 8. Pengkajian keperawatan dasar dan lanjutan penting untuk dilakukan dalam rangka A. Menentukan diagnosis keperawatan yang tepat. B. Meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit. C. Mempercepat waktu penyembuhan pasien. D. Memastikan biaya perawatan lebih rendah. E. Mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Pengkajian keperawatan dasar dan lanjutan penting untuk dilakukan dalam rangka menentukan diagnosis keperawatan yang tepat. Dengan pengkajian yang komprehensif, perawat dapat mengidentifikasi masalah kesehatan pasien secara akurat dan merumuskan rencana perawatan yang sesuai. 9. Kajian keperawatan dasar pada masyarakat bertujuan untuk A. Memantau perkembangan ekonomi masyarakat. B. Menentukan strategi promosi kesehatan yang tepat. C. Mengurangi jumlah tenaga medis yang diperlukan. D. Mengontrol biaya pelayanan kesehatan. E. Menambah fasilitas kesehatan di daerah. Kajian keperawatan dasar pada masyarakat bertujuan untuk menentukan strategi promosi kesehatan yang tepat. Dengan melakukan kajian, perawat dapat memahami kebutuhan kesehatan masyarakat dan merancang program promosi kesehatan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 10. Konsultasi data keperawatan dengan tenaga medis lainnya bertujuan untuk A. Mengurangi tanggung jawab perawat. B. Mempercepat waktu pemulihan pasien. C. Meningkatkan akurasi diagnosis dan intervensi. D. Mengurangi jumlah pemeriksaan yang tidak perlu. E. Memastikan pasien mendapatkan informasi terbaru. Konsultasi data keperawatan dengan tenaga medis lainnya bertujuan untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan intervensi. Dengan berkonsultasi, perawat dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendukung keputusan yang lebih tepat dalam perawatan pasien. 11. Dalam menentukan prioritas diagnosis keperawatan, apa yang harus menjadi pertimbangan utama? A. Kebutuhan sosial pasien. B. Harapan keluarga pasien. C. Keterbatasan fasilitas yang tersedia. D. Kebutuhan fisik dan psikologis pasien. E. Anggaran yang tersedia untuk perawatan. Dalam menentukan prioritas diagnosis keperawatan, pertimbangan utama yang harus diperhatikan adalah kebutuhan fisik dan psikologis pasien. Fokus utama dalam perawatan adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien, sehingga diagnosis keperawatan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan mereka yang paling mendesak. 12. Intervensi keperawatan spesifik pada pasien dengan kondisi kompleks melibatkan A. Pemberian terapi standar tanpa modifikasi. B. Kolaborasi multidisiplin untuk menentukan pendekatan yang komprehensif. C. Fokus pada satu diagnosis utama. D. Pengurangan durasi rawat inap. E. Menghindari penggunaan teknologi canggih.
Intervensi keperawatan spesifik pada pasien dengan kondisi kompleks melibatkan kolaborasi multidisiplin untuk menentukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek kondisi pasien diperhatikan dan ditangani dengan cara yang terintegrasi dan holistik. 13. Perawatan luka pada pasien harus mempertimbangkan faktor berikut, kecuali A. Jenis dan penyebab luka, B. Waktu penyembuhan yang diharapkan, C. Preferensi pasien mengenai metode perawatan, D. Komorbiditas atau kondisi penyerta, E. Tingkat pendidikan pasien. Perawatan luka pada pasien harus mempertimbangkan faktor berikut, kecuali tingkat pendidikan pasien. Meskipun tingkat pendidikan dapat memengaruhi pemahaman pasien tentang perawatan, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah jenis dan penyebab luka, waktu penyembuhan, preferensi pasien, serta komorbiditas atau kondisi penyerta. 14. Dalam rehabilitasi mental dan spiritual selama hospitalisasi, peran perawat adalah A. Mengelola aktivitas fisik pasien secara langsung, B. Memantau kondisi vital pasien setiap saat, C. Memfasilitasi diskusi tentang harapan hidup pasien, D. Memberikan informasi medis terkait prognosis, E. Mengatur interaksi sosial pasien dengan keluarganya. Dalam rehabilitasi mental dan spiritual selama hospitalisasi, peran perawat adalah memfasilitasi diskusi tentang harapan hidup pasien. Perawat berperan penting dalam mendukung pasien secara emosional dan spiritual, serta membantu mereka membahas harapan dan kekhawatiran yang mungkin mereka miliki selama perawatan. 15. Masalah adaptasi pasien dalam hospitalisasi dapat disebabkan oleh A. Kurangnya pemahaman perawat tentang kondisi pasien, B. Ketidakmampuan pasien mengelola stres hospitalisasi, C. Keadaan finansial pasien yang tidak memadai, D. Dukungan keluarga yang berlebihan, E. Lingkungan rumah sakit yang terlalu tenang. Masalah adaptasi pasien dalam hospitalisasi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan pasien mengelola stres hospitalisasi. Stres yang diakibatkan oleh pengalaman hospitalisasi dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk beradaptasi dengan baik selama perawatan. 16. Case finding dalam keperawatan melibatkan A. Identifikasi dini masalah kesehatan tersembunyi di masyarakat, B. Pengawasan pasien dalam kondisi kritis, C. Penyediaan layanan perawatan di rumah, D. Membuat rencana pemulangan pasien, E. Evaluasi efektivitas pengobatan. Case finding dalam keperawatan melibatkan identifikasi dini masalah kesehatan tersembunyi di masyarakat. Ini bertujuan untuk menemukan masalah kesehatan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya, agar dapat dilakukan intervensi yang tepat. 17. Pendidikan kesehatan pada kelompok masyarakat bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah perawat yang diperlukan, B. Menurunkan angka penyakit dengan pemberdayaan masyarakat, C. Meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, D. Mengganti peran dokter di komunitas, E. Mengajarkan teknik pengobatan mandiri. Pendidikan kesehatan pada kelompok masyarakat bertujuan untuk menurunkan angka penyakit dengan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan kesehatan membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 18. Tindakan keperawatan gawat darurat dalam bencana alam harus berfokus pada A. Peningkatan layanan primer, B. Pemberian dukungan psikologis pada keluarga, C. Stabilisasi kondisi pasien dalam situasi darurat, D. Penyediaan informasi medis kepada media, E. Mengurangi penggunaan peralatan medis canggih. Tindakan keperawatan gawat darurat dalam bencana alam harus berfokus pada stabilisasi kondisi pasien dalam situasi darurat. Pilihan ini adalah prioritas utama dalam keperawatan gawat darurat, di mana keselamatan dan stabilisasi pasien sangat penting dalam menghadapi situasi kritis.
19. Terapi komplementer yang efektif dapat membantu pasien dalam A. Menggantikan pengobatan medis utama. B. Mempercepat waktu pemulihan tanpa intervensi medis. C. Meningkatkan kenyamanan pasien selama perawatan medis. D. Mengurangi jumlah obat yang diresepkan. E. Mengganti peran perawat dalam perawatan pasien. Terapi komplementer yang efektif dapat membantu pasien dalam meningkatkan kenyamanan pasien selama perawatan medis. Pilihan ini menunjukkan bahwa terapi komplementer dapat digunakan bersamaan dengan perawatan medis untuk meningkatkan kesejahteraan pasien, tanpa menggantikan pengobatan medis utama atau peran perawat. 20. Intervensi pembedahan tahap postoperasi melibatkan A. Penyediaan peralatan medis yang lebih canggih. B. Pengurangan interaksi antara pasien dan keluarga. C. Pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus untuk mencegah komplikasi. D. Menghentikan semua intervensi keperawatan untuk mengurangi beban pasien. E. Fokus pada pengelolaan rasa sakit dan perawatan luka. Jawaban yang tepat adalah pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus untuk mencegah komplikasi. Pada tahap postoperasi, penting untuk memantau kondisi pasien secara terus-menerus untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, perdarahan, atau gangguan lainnya. Pengelolaan rasa sakit dan perawatan luka juga merupakan bagian penting dari tahap ini. Tetapi yang paling penting adalah pemantauan kondisi pasien.